Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pagi ini untuk kembali menyapa saudara-saudara di mana saja Anda berada. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang membuat kita untuk terus merenung, untuk terus memperbaiki diri kita di zaman yang serba aneh, di zaman yang serba edan. Kita harus tetap istiqomah untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana cara kita membeningkan hati? Sobat yang berbahagia, hati-hatilah terhadap nafsu. Karena nafsu itu akan menghitamkan, akan mengotori hatimu. Jangan sampai kau lupa membersihkan dan membeningkan hatimu dari noda hitam. Caranya adalah dengan bertobat kepada Allah, dengan taat, dengan melaksanakan semua perintahnya. Sobat yang berbahagia, ada 4 hal yang dapat membantu kita untuk membeningkan hati. Pertama, banyak berzikir, ingat kepada Allah. Kedua, banyak diam. Dan ketiga, banyak khalwat atau menyendiri. Dan yang keempat, mengurangi makan dan minum. Ibnu Athaillah rahimahullah memberi kita bimbingan, memberi kita nasihat bahwa kita bisa membersihkan, kita bisa membandingkan hati kita dari maksiat dan segala macam cacat dengan melakukan 4 hal. Yang pertama, zikir dan mengingat Allah. Zikir kepada Allah akan membersihkan hati dari kekesatan dan dari ketergantungan kepada selain Dia. Hati yang mudah berzikir adalah hati yang mengenal iman, hati yang mengenal nikmat ibadah, hati yang mengetahui manisnya ketaatan dan memiliki rasa takut. Hati yang selalu mengingat Allah akan bergetar ketika mendengar namanya disebut, sehingga hati itu menjadi semakin lembut, semakin bersih dari segala kotoran. Itulah sifat hati yang bersih, yang selalu berusaha kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar, surat ke-39, ayatnya ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan. Masaniya taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa, mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemimpin pun. Maksud berulang-ulang di sini ialah hukum-hukum, pelajaran, dan kisah-kisah itu diulang-ulang menyebutnya dalam Al-Quran. Supaya apa? Lebih kuat pengaruhnya, lebih meresap. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksud itu adalah ayat-ayat Al-Quran itu diulang-ulang membacanya seperti tersebut di dalam muqaddimah surat Al-Fatihah. Sobat yang berbahagia, orang yang berzikir, orang yang mengingat Allah dengan lesannya, tidak disebut berzikir jika hatinya tidak berzikir.
Hati harus menjadi sumber zikir untuk lisan dan anggota tubuh lainnya. Hati yang senantiasa berzikir, merasakan keagungan Allah, serta takut kepadanya, dan sikap mengagungkan Allah dan rasa takut kepadanya akan mendorong kita untuk berusaha mencari ridhonya, untuk berusaha mencari ridho Allah. Dengan cara apa? Menaatinya, mengikuti perintahnya. Selain itu, zikir dapat membersihkan hati dari noda, dosa, dan maksiat. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak zikir dan ingat Allah. Kita berdoa mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang yang banyak zikir dan ingat Allah. Karena dengan ingat Allah, takut kepada Allah, maka dia akan melindungi rakyatnya, bukan malah menipu dan mendolimi rakyatnya. Yang kedua, bagaimana kita bisa membeningkan hati dengan memperbanyak diam. Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dalam riwayat sebelumnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak boleh menyakiti tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, mereka berkata, kau diam saja saat kau dicaci. Kemudian kukatakan, menjawab adalah kunci pintu keburukan. Sedangkan diam di depan orang bodoh adalah kemuliaan. Di dalamnya juga terdapat upaya menjaga kehormatan. Bukankah singa ditakuti meski dalam keadaan diam, sedangkan anjing tak diacukan meski terus menyala. Sobat yang berbahagia, ada banyak penyakit dan cacat lisan yang dapat memengaruhi keadaan serta kebeningan hati. Maka cara untuk selamat dari semua cacat dan penyakit itu adalah diam. Sebab diam bisa menyatukan perhatian, bisa memusatkan perhatian. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara jenggot dan kumis, serta apa yang ada di antara dua kakinya, niscaya kujaminkan untuknya surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, bagaimana cara kita membeningkan hati kita dengan memperbanyak khalwat atau menyendiri. Khalwat dan kemudian merenung akan menghubungkan seorang hamba dengan realitas yang lebih tinggi dan membersihkannya dari kotoran dunia. Ia duduk sendiri dalam ruangan tanpa sesuatu pun yang dapat mengeruhkan kebersihan jiwa. Duduk merenungkan penghambaan dan kewajibannya kepada Allah. Ia merasa lemah di hadapan Sang Pencipta. Dengan penuh tawadhu, ia meminta taufik agar bisa menambah ketaatan dan menjauhi segala sesuatu yang dapat membinasakannya. Kemudian ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, keselamatan yang diberikan kepada diri dan keluarganya. Itu merupakan nikmat besar yang kebanyakan orang tidak mau mensyukurinya. Inilah yang dimaksud dengan menyendiri, merenung, mentadabburinya untuk kembali ingat kepada Allah dan untuk segera tobat, bukan menuruti hawa nafsu, menuruti ketamakan. Yang keempat, bagaimana kita cara membeningkan hati kita, mengurangi makan dan minum. Rasa lapar dapat mematahkan hasrat nafsu. Sedangkan rasa kenyang
akan memicu penentangan serta menjadikan hati lebih kesat, kering, suka menentang, dan juga menyebabkan mata lebih cepat mengantuk. Hati yang bening, lembut, dan halus bisa diperoleh dengan mengurangi makan dan minum. Demikian penjelasan Al-Imam Al-Ghazali. Sobat yang berbahagia, syahwat perut akan memicu munculnya syahwat kemaluan dan hasrat terhadap harta kekayaan, sehingga pada akhirnya perpaduan semua itu menyebabkan kerusakan dan kehancuran. Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya, tidaklah manusia mengisi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Manusia sebenarnya sudah cukup dengan beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika memang harus lebih, cukuplah sepertiga diisi dengan makanan, sepertiga dengan minuman, dan sepertiga lainnya untuk nafas. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian 4 cara bagaimana kita memeningkan hati, nasihat yang luar biasa dari Ibnu Athaillah. Yang pertama, dengan banyak zikir kepada Allah. Yang kedua, dengan banyak diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata yang benar, maka lebih baik diam. Dan yang ketiga adalah khalwat, menyendiri, untuk merenung, untuk mentadaburinya, sehingga kemudian kita kembali mengingat dosa-dosa kita, dan kemudian kita segera tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat tadi, mengurangi makanan dan minuman. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.